pelajaran akidahlah. Sebelum kita mulai pelajaran, setelah kita membaca doa dulu. Di sini ada sebuah kelasnya. Berdoa. Sekarang buka halaman 27 bab 3 tentang alam barzakh. Ada yang tahu tentang alam barzakh? Pengertian alam barzakh? Apa itu alam barzakh? Ada yang tahu? Tahu? Secara bahasa alam barzakh itu dinding atau pembatas. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, kita akan memasuki alam barzakh atau alam kubur. Sedangkan menurut istilah alam barzakh adalah tempat bersenainya manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, kita akan bertempatan di alam barzakh sampai hari kiamat akan datang. Ketika hari kiamat masih belum datang, maka kita akan tetap di dalam alam barzakh sampai hari kiamat datang. Oke. Jadi nanti ketika kita ada di dalam barzakh, kita akan mempertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan di dunia. Semisal Udin pernah melakukan mencuri, maka di alam barzakh akan ditanyakan apa yang kamu lakukan di dunia. Semisal Udin berbohong, saya beribadah, itu tidak bisa, tidak bakalan bisa berbohong kita. Kenapa? Karena semua yang ada di badan kita itu akan berbicara. Contohnya tangan. Tidak, Udin tidak beribadah, Udin mencuri memakai tangan saya. Kaki juga berbicara, kaki. Tidak, Udin tidak ke masjid, Udin malam-malam mencuri botol. Jadi tidak bisa berbohong. Meskipun kita mau mengatakan ya mau beribadah apa tidak bisa. Karena menurut tangan semua yang ada di tubuh ini tidak bisa dikendalikan. Mereka akan berbicara sendiri. Ada yang tahu apa saja yang bakalan ditanyakan di alam barzakh? Ada yang tahu? Siapa siapa malaikat yang menjaga kubur? Apa saja yang ditanyakan? Marubuka siapa Tuhanmu? Madinuka apa agamamu? Man nabiyuka siapa nabimu? Dan ma kitabuka apa kitabmu? Aina kitabuka apa?
Ayo ada yang tahu? Terus man ikhwanu kan? Jadi ingat-ingat ya, seperti ada di sini. Ingat-ingat. Lagi seperti lagi. Pertama. Kehidupan barzakh merupakan proses pemurnian atau kondisi manusia dibersihkan dari kotoran dosa. Kehidupan barzakh merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama hidup. Jadi, semisal contohnya kayak tadi, semua hal yang kita lakukan di dunia. Terus kehidupan barzakh merupakan proses pemurnian atau kondisi manusia dibersihkan dari kotoran dosa. Kehidupan barzakh merupakan tahap awal untuk melihat dan memetik hasil-hasil amal yang ditanam selama hidupnya. Jadi contohnya itu seperti baju ya. Kalau baju yang kotor itu sekiranya bersih harus disediakan. Nah begitu pun dengan amal ibadah kita yang kurang baik. Semisal kita mempunyai amal ibadah yang kurang baik, itu harus dicuci dulu. Dan sekiranya sudah bersih, itu boleh masuk ke surga. Gitu. Jadi ketika kita itu sudah masuk surga, kita tidak mempunyai amal buruk sama sekali sudah. Tinggal amal yang soleh. Terus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh akan mendapatkan nikmat yang besar di alam kubur. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat keburukan, ia akan dihantui kecemasan tentang kehidupan yang akan datang. Jadi gini, semisal ya, siapa ini? Fitri. Nah, mempunyai amal ibadahnya itu lebih besar dan lebih banyak daripada amal buruknya. Jadi nanti kita akan mendapatkan suatu kenikmatan dari hasil yang telah dilakukan oleh Fikri selama hidupnya. Semisal Fikri itu rajin ibadah, anak soleh, rajin ngaji ya, semisal. Kan nggak tahu aslinya gimana. Semisal. Nah, maka kita akan mendapatkan hal yang baik untuk kita nantinya. Begitupun sebaliknya, semisal Fikri itu sering berbohong, melawan orang tua, maka nantinya kita akan mendapatkan sebuah ketakutan. Kenapa kok kita bakalan mendapat ketakutan? Karena ketika kita itu mempunyai lebih banyak amal buruknya, kita akan diperlihatkan neraka. Ada yang mau masuk neraka? Ya, ada yang mau? Apa saja yang harus dihindari sekiranya kita tidak masuk neraka? Terus? Ya betul. Terus selanjutnya, nah ini ada hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, kepadanya akan diperlihatkan tempat setiap pagi dan petang. Sekiranya dia ahli surga, akan diperlihatkan kepadanya surga. Sekiranya dia dari kalangan ahli neraka, akan diperlihatkan kepadanya mereka diberi tahu kepadanya, inilah tempatmu sehingga kamu dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Jadi gini, ya kembali lagi ke Fikri. Nah tadinya Fikri ini kan apa ya? Anaknya soleh kan ya? Soleh.
Nah, ketika fikir ini ada di dalam tubuh, misal dari dalam kubur ya. Nah, dia akan diperlihatkan surga, tempatnya dia yang akan datang. Begitu pun sebaliknya, ketika fikir ini mempunyai lebih banyak keburukan, maka akan diperlihatkan neraka yang akan ditempati. Itu. Oke. Kayaknya sudah tidak semangat ini. Gemas. Boleh berdiri dulu. Ayo berdiri. Jadi semisal saya mengucapkan satu maka satu. Semisal cuma satu maka jangan lupa. Siap? Siap semua? Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Ada di mana pikirannya ini? Main bulu tangkis. Ada di kaki. Ayo lagi. Satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk sate. Tepuk sate. Ayo. Siapa? Lagi. Satu. Ayo. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Dua. Di mana? Masih kurang konsentrasi ini. Ayo sekali lagi. Tepuk satu. Satu. Masih belum saya. Ayo lagi. Tepuk satu. Tepuk satu. Satu. Oke, duduk. Lanjut lagi. Bab 4, halaman 38. 39. Ada yang tahu yang dimaksud disiplin itu? Nice, betul. Jadi, yang dimaksud makna disiplin yaitu orang yang selalu bertepat waktu. Misal contohnya di sini disiplin dalam penggunaan waktu, yaitu ketika kita mendapatkan PR. Misal sekarang mendapatkan PR ya, itu kan disetorkan seminggu yang akan datang kan ya. Nah, supaya kita tidak membuang-buang waktu, jadi semisal kita mendapatkan PR hari ini, maka kerjakan nanti malam. Apa yang hasil kita akan dapat? Semisal kita itu lalai dengan waktu, kita masih nunggu hari sekiranya dekat dengan waktu tersebut. Misalnya, itu kan kita tidak akan tahu. Kalau semisal kita lupa, gimana? Apa yang kita akan dapat? Hukuman jadi dulu kan? Ya. Beda lagi kalau semisal kita punya PR sekarang lalu dikerjakan nanti malam, maka kita seterusnya akan bersantai lagi. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Yang kedua, disiplin dalam ibadah. Ada yang tahu contohnya disiplin dalam ibadah? Ini masuk loh. Ini masuk loh di sini loh. Masuk loh, beneran. Ayo. Apa contohnya disiplin dalam ibadah? Nah, lagi. Ada lagi. Ada ya, Mas, benar. Jadi disiplin dalam beribadah yaitu mengerjakan sholat tepat. Misal tidak mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
contohnya disiplin di rumah? Ini kayaknya sih masih bukan. Ya, waktu tempat tidur. Di sekolah. Nah, jadi yang di sini dimaksud dengan disiplin di rumah yaitu tidur tepat, terus merapikan tempat tidur. Siapa di sini yang masih tidak merapikan tempat tidur sendiri? Yo. Saya. Merapikan tempat tidur sendiri? Yang merapikan sendiri siapa? Banyak, beneran ini. Dan kamu ada aja. Bersih. Selanjutnya hikmah bersikap disiplin. Di antaranya satu, bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi hikmahnya yang kita akan dapat salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Disiplin merupakan salah satu bentuk kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi contohnya di sini bentuk ketaatan kepada Allah itu kita sholat dengan tepat waktu, terus mengaji juga bisa. Terus selanjutnya terhindar dari sifat lalai. Jadi ketika kita mempunyai sifat disiplin, maka kita terhindar dari sifat lalai. Apa itu lalai? Apa itu lalai? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu lalai? Lalai itu males. Lalai itu sama hal dengan membuang-buang waktu. Selanjutnya memahami makna mandiri. Ada yang tahu makna mandiri? Ya, mandiri. Apa? Mandi sendiri. Ya, apa yang dimaksud mandiri? Apa tidak bergantung pada orang lain? Nah, benar. Contohnya seperti tadi, membersihkan tempat tidur. Nah, kalau kita mempunyai sifat mandiri, maka kita akan membersihkan tempat tidur sendiri. Begitupun sebaliknya, kalau tidak mempunyai sifat mandiri, maka yang membersihkan tempat tidurnya siapa? Ibunya. Ada di sini. Ada yang masih ibunya siapa? Siapa? Pak Udin. Lupa ya. Islam mengajarkan umatnya untuk mandiri, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Islam mengajarkan untuk bekerja keras dan memenuhi kebutuhan. Orang yang bekerja keras secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan mendapat kedudukan terhormat di sisi Allah. Nabi Muhammad telah mencontohkan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW bersabda. Ada yang mau baca? Ayo baca ayatnya. Fikri, dibaca. Dibaca ya.
artinya ayo seperti adik baca arti. Jadi yang dimaksud dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga seseorang yang terus berusaha tidak meminta-minta. Contohnya ya di sini memungut kayu bakar lalu menjualnya. Nah, apakah orang tersebut tidak terhormat? Terhormat apa tidak? Ayo. Tidak. Hah? Tidak. Itu termasuk terhormat di mata Allah daripada orang yang meminta-minta. Orang yang menulis itu lebih tidak terhormat daripada orang yang memungut kayu lalu menjual. Gitu. Lalu meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat mandiri sejak kecil. Beliau ketika berumur 12 tahun, dia berdagang ke kota apa? Ada yang tahu? Bersama siapa? Siapa namanya? Betul. Nah, betul. Nah, Nabi Muhammad ketika masih kecil dia tuh sudah berdagang ketika berusia 12 tahun. Dan dia berdagang bersama, yang pertama kali berdagang dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Dan setelah berusia 20 ke atas, dia berdagang sendirian dan kedua kalinya ke kota Syam. Sudah capek? Ya. Capek. Udah kita main games aja ya. Jadi gini, nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Dengan menghitung 1 sampai 3. Jadi 1 kumpul dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 1. Hitung. 1, 2, 3. Ayo kumpul ya. Yang 1 kumpul dengan 1, yang 2 kumpul dengan 2, 3 kumpul dengan 3. Yang satu di sini, yang satu di sini. Ayo. Sini, 1. Ini 2, ini 3. Ayo, ada agenda loh. Ini ada di sini sudah. Nah, jadi tugasnya kalian itu maju ke sini, lalu mengisi pertanyaan yang ada di sini. Lalu ditulis di sini, tulis sini. Iya, ditulis di luar ya. Iya, ditulis. Ayo. Nah, untuk majunya itu bareng-bareng, satu-satu. Ayo dari nomor 1, 2, dan 3 siapa yang maju duluan? Bawa pen. Sini. Ada.
Wildan bisa ambilkan lagi. Dan selesai dan. Apa jawab? Ya bisa ya bisa. Yang mana? Nuli dan selemut. Ya, senang-senang. Pilih ya, Nuli tak kena aja mana deh. Pilih dan itu. Jadi Muhammad berdagang pertama kali barusan apa? Barusan. Sebutkan satu contoh penerapan perilaku disiplin. Contohnya disiplin di rumah. Yang tadi. Oh, di rumah. Jangan belai, ayo belakang yang lain, yang belakang yang lain. Ayo yang lain belakang. Omar Nabi berdagang. Ayo jangan ayo maju ke sekolah. Dalam ibadah. Apa tadi itu? Dari sebutkan. Oh. Sudah semua? Enak dulu balik lagi. Pertanyaan pertama yang nomor 1, secara bahasa barzakh adanya. Adakah yang buku cek di buku? Ini jawabannya. Alam yang goib, alam kubur. Benar apa tidak? Cek di bukunya. Benar apa tidak? Salah. Nah, dapat 5 ya. Apa arti Tuhan Nabi Musa? Siapa Nabi? Jawabanmu benar. Terus siapa nama paman Rasul? Abu Talib. Talib. Di sini Abu Bakar salah. Sebutkan satu contoh menerapkan perilaku disiplin di rumah. Di sini apa ini? Membersihkan tempat tidur. Benar. Terus yang terakhir, Nabi Muhammad berdagang di berusia berapa? 9. Di sini 19. Jadi terus kelompok 2. Yang pertama, sebutkan nama lain dari alam barzakh. Di sini alam yang goib, alam kubur. Benar atau tidak? Benar ya? Yang kubur ya? 10. Terus apa arti madi muka? Di sini
sikap mandiri sejak kecil. Benar atau tidak? Salah. Benar. Benar. Tidak. Sejak kecil benar. Benar. Terus selanjutnya sikap mandiri termasuk akhlak. Kok sikap mulia? Apa ini? Sikap mulia. Sikap mulia. Sikap mulia. Sama paling Ada empat. Ayo, ada yang tahu sikap mandiri termasuk akhlak? Terpuji. Nice, betul. Jadi ini 5 ya. Sebutkan contoh perilaku disiplin dalam ibadah. Di sini sholat 5 waktu. Benar atau tidak? Salah. Yang benar apa? Yang benar apa? Sholat? Jadi salah ya. Dan dia kelompok 3 kayaknya benar semua. Kelompok 3 ya. Sebutkan nama malaikat yang menjaga di dalam kubur, Munkar dan Nakir. Dulu ya. Sebutkan arti man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Betul. Siapa Tuhanmu? Sikap disiplin termasuk akhlak terpuji. Betul. Terus selanjutnya Nabi Muhammad berdagang pertama kali berusia berapa? 12. Sini 12 jadi benar. Siapa nama paman Rasulullah? Ini benar. Dari kelompok 1, 5 tambah 10, 11 tambah 5. Kemudian tambah 5. 15. Terus yang terakhir 50 ya. Jadi yang menang kelompok berapa? Siapa yang nomor 3? Ada berapa ya? 1, 2, 5. Oke, adanya sini ya. Ada kok, ada tenang di sini. Adanya ada lagi ya. Tahu. Baik, sampai di sini saja tanya saya. Apabila maaf. Allah tidak mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.